Haleluya, sukacita sekali dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian dan bersama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami sungguh mempercayai Engkau. Kami sungguh mempercayai setiap perkataan firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami buka hati dan mempersiapkan diri kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sedang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat dua perikop firman Tuhan dan kita akan membanding-bandingkannya atau kita akan membandingkannya sebelah menyebelah. Yang pertama, Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita akan melihat 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai 9. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Bapak Ibu Saudara, dari dua perikop yang kita baca, dalam kitab Ibrani dikatakan kita memiliki perlombaan. Kita harus tetap mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Tetapi di dalam Samuel 18 kita melihat di sini ada permainan perbandingan antara Saul dengan Daud. Ketika kita membaca apa yang terjadi dengan Saul dan Daud, Saul membanding-bandingkan bahwa ia mendengar perkataan yang bahwa kepadanya hanya beribu-ribu, tetapi kepada Daud itu berlaksa-laksa. Nah, Bapak Ibu sedang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa akhirnya jabatan raja itu kehilangan dari Saul dan jabatan raja diberikan kepada Daud. Dalam ayat yang kita baca, khususnya pada kalimat yang terakhir, dikatakan bahwa sejak saat itu Saul selalu mendengki Daud. Dalam terjemahan lain dikatakan sejak saat itu mata Saul selalu tertuju kepada Daud. Nah, ini merupakan permainan yang berbahaya, permainan membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan itu merupakan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang berbahaya. Kenapa? Karena yang pertama membuat kita tidak menjalankan pertandingan kita yang sesungguhnya. Betul kita boleh berkompetisi secara sehat, tetapi pertandingan itu adalah pertandingan kita. Itu bukan pertandingan orang lain. Seharusnya membuat kita bisa menjalankan pertandingan kita sendiri. Yang kedua, mengapa permainan membanding-bandingkan itu berbahaya? Karena ini merupakan senjata musuh yang terus diarahkan kepada kita setiap musim. Iblis selalu akan mengarahkan kita untuk membanding-bandingkan. Sejak dulu iblis melakukan ini. Kepada Adam dan Hawa dia berkata, kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini, kamu bisa seperti Allah. Kalimat ini menjadi kalimat klasik yang akhirnya membuat manusia selalu membanding-bandingkan. Manusia ingin menjadi seperti Allah. Dan ketika manusia melihat sesamanya, maka manusia saling membanding-bandingkan, ingin menghancurkan. Dan ini berbahaya. Membanding-bandingkan itu Bapak Ibu Saudara yang pertama, membuat kita kehilangan waktu dan energi. Kita akan banyak habiskan waktu dan energi kita hanya untuk membanding-bandingkan kita. Yang kedua, mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Yang kedua, mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Kita nggak bisa tenang, kita nggak bisa fokus, kita nggak bisa berdoa. Kenapa? Karena kita banding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Dan ini juga tentunya menjadi pencuri bagi sukacita. Kita sulit untuk bersukacita. Kenapa? Karena kita membanding-bandingkan terus. Dan yang keempat, menjadikan kita sebagai orang yang tidak berhikmat.
Firman Tuhan mengajarkan kalau kamu membanding-bandingkan, kamu sama seperti orang yang bodoh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya ini merugikan kita ketika kita mulai membanding-bandingkan kita. Membanding-bandingkan kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Kita lihat sosial media orang, lalu kemudian wah enak ya dia punya ini, dia punya ini, dia punya ini. Lalu kemudian kita menghalalkan segala cara Bapak Ibu Saudara, menghabiskan semua energi hanya untuk apa? Hanya untuk memberi kesan buat orang lain yang sebetulnya orang itu tidak kita sukai Bapak Ibu Saudara. Betul nggak? Kita berhutang, kita membeli barang-barang mewah, lalu kemudian kita tampilkan di sosial media kita untuk memberi impresi buat orang lain yang sebetulnya juga kita nggak suka. Dan ini membuat kita kehilangan sukacita, membuat kita jadi orang yang bodoh, membuat kita apa? Membuat kita menjadi habis energi dan waktu untuk itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Tetap kerjakan pertandingan iman kita, perlombaanmu sampai engkau menyelesaikannya. Dan yang paling penting, seperti yang dikatakan dalam kitab Ibrani tadi, kita harus tetap mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Kenapa? Karena di akhir pertandingan selalu ada upah. Dan upah kita bukan hanya sekedar hadiah materi, tetapi upah kita adalah Kristus. Itulah sebabnya ketika kita meninggalkan dunia ini, ketika kita masuk dalam kehidupan yang kekal, yang menjadi bagian buat kita adalah bisa melihat wajah Tuhan muka dengan muka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingin memainkan pertandingan dan perlombaan yang diwajibkan bagi kita, jangan memainkan pertandingan orang lain, tetapi arahkanlah pandangan kita kepada Kristus. Karena upah kita adalah Kristus. Haleluya. Selamat melanjutkan kehidupan yang berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. Lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplas, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.